Di pasar ada artis Siti Badriah. Dia sibuk mencari sahabat dan teman. Selama tahun baru Islam 1444 Hijriah, jangan bosan untuk bicara perkara iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Seiring puji yang tak pernah henti, hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu, hanyalah milik Allah yang maha tahu. Lantunan selawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, kekasih Allah, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri nan arif dan bijaksana, serta sahabat dai dan daiyah yang saya banggakan. Pripun kabare? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya, Husnul Hatimah, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dengan judul Semangat Tahun Baru Islam dalam Nasionalisme Kebangsaan. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2022. Yang kemudian setelah momentum Tahun Baru Islam, bangsa Indonesia juga merayakan momentum yang besar, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Apakah ini kebetulan atau ada rahasia langit di dalamnya? Hal ini menjadi menarik karena bulan Muharram dan bulan Agustus mempunyai banyak keutamaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Semangat Tahun Baru Islam dan semangat nasionalisme kebangsaan bukan kebetulan. Karena apa? Allah telah menciptakan segala sesuatu dan itu tidak mungkin sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batina. Bulan Muharram termasuk bulan yang sangat istimewa. Awal pergantian tahun baru Islam atau Hijriah. Ada amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan dengan ganjaran pahala yang begitu besar, yaitu berpuasa dan bersedekah, serta memberikan keberkahan, kebahagiaan kepada kerabat dengan lingkungan sekitar. Hadirin rahimakumullah, Indonesia mempunyai PR besar yang mana dengan balutan semangat spiritual dan semangat nasionalisme, Indonesia harus bangkit dari keterpurukan umat Islam. Apa yang mesti kita lakukan sebagai umat Islam sekaligus sebagai bangsa yang besar ini? Jawabannya, kalau kita lihat sejarah, faktor utama kebangkitan suatu bangsa dimulai dari semangat awal para pendiri bangsa itu. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tertulis, berkat rahmat Allah, kemerdekaan bangsa Indonesia dapat diraih. Berdasarkan kalimat pendek itu, dapat dipahami bahwa patriotisme kebangsaan Indonesia didorong oleh semangat spiritualisme yang bersumber dari nilai-nilai religius. Tahun Baru Islam tahun ini dan peringatan kemerdekaan Indonesia mempunyai arti penting bagi umat muslim. Karena apa? Menjadi mesin penggerak utama agar kita bangkit dari keterpurukan ekonomi, politik, ukhuwah Islamiyah, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu, apa yang mesti kita persiapkan untuk mendapatkan kemuliaan umat dan kemuliaan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Islam? Dalam pandangan Ruslan Ismail Mech, penulis buku Radikalisme, Demokrasi, Kemiskinan, menyatakan bahwa tidak satupun agama yang mengajarkan ajaran radikalisme, yang kemudian bisa memicu lahirnya teroris. Pemicu utama radikalisme adalah ketidakadilan ekonomi dan hukum.
Karena itu, untuk menciptakan kondisi yang aman, damai, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua elemen bangsa, khususnya umat Islam sebagai penduduk mayoritas, harus melakukan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, tingkatkan kesadaran dan jiwa kebangsaan untuk selalu bersatu dalam perbedaan, bersama dalam keragaman, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang kedua, tingkatkan jiwa spiritual, akidah Islam. Sebagai apa? Sebagai modal pokok dalam melakukan perbaikan. Yang ketiga, segera melakukan pencegahan atau menumbuhkan kekuatan finansial dan sumber daya ekonomi umat. Yang keempat, kekuatan politik harus bahkan wajib berada di tangan rakyat muslim. Dalam konteks demokrasi, rakyat tidak boleh buta politik. Kelima, semangat persatuan yang dilandasi oleh ukhuwah Islamiyah. Kemudian harus kita jalin dengan apa? Dengan tidak melihat perbedaan, mazhab, ataupun aliran. Yang keenam, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimulai dengan apa? Dengan semangat menulis dan membaca ataupun literasi. Yang ketujuh adalah tingkatkan kesadaran umat bahwa kita adalah bangsa yang besar. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau semangat tahun baru Islam dan semangat nasionalisme kebangsaan ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan akan bangkit menjadi negara yang mandiri secara ekonomi, kemudian berdaulat secara politik dan dihargai secara budaya. Semoga di usia kemerdekaan yang ke-77, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin nyata ke depannya. Dengan apa? Mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup pidato kebangsaan kali ini, mari kita sama-sama berdoa untuk kebaikan bangsa ini berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbi ji'al hadha baladan amina warzuq ahlaha minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduk yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Hadirin sebangsa dan setanah air, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya momentum tahun baru Islam dan kemerdekaan Indonesia, kita sama-sama melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.